فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وإلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والمصنف المخلصين خصوصا إلى مصنف كتاب نصائح العباد الشيخ محمد نووي البنتني نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين وإلى جميع مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Ahlan wa sahlan akhi. Min aina kita? Min Pakistan. Insyaallah. Ahlan wa sahlan. Kita sudah sampai halaman ke-9, maqalah yang ke-4 dari bawah baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ah, maqalah yang ke-4. An Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, man tarakat dunya, barang siapa yang meninggalkan dunia, bi an aqalla syib'a wal aklah, dengan cara menyedikitkan kenyang dan makanan, wa baghada thana minan nas, dan dia membenci pujian dari manusia. Nah, itu makna dari tarkud dunia, yaitu kalau makan dia nggak suka terlalu kenyang, nggak suka sedikit memikirkan makanan. Nah, kalau kita kan lihat-lihat dulu makanannya apa ya. Nah, kalau makanannya nasi adun bikinannya Bu Sawir ya seneng ya. Tapi kalau setiap hari ya nggak bagus ya gitu. Nah ini makanya kita diingatkan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Siapa orang yang meninggalkan dunia, yaitu gak suka kenyang, gak suka makan, dan dia membenci pujian dari manusia. Nah, pada umumnya orang itu kalau dipuji senang. Bahkan zaman sekarang mencari bagaimana caranya supaya dipuji. Nah, kayak kemarin dengan viral di Aceh, di Sumatera kan banyak ada yang dapat bencana gitu. Enten salah satu menteri nggak tahu beneran atau pencitraan, tapi sepertinya pencitraan. Dia ngangkat makanan sendiri. Nah,
dan sebagainya divideokan. Ya nggak tahu itu betul beneran atau niat supaya dipuji. Nah, tapi kalau dilihat dari track recordnya, ya orang-orang yang melihat videonya ya tahu ini adalah mengharap pujian. Gitu. Nggak masalah di video untuk mensyiarkan kebaikan, nggak masalah. Tetapi kan lihat orangnya. Gitu. Nah, siapa orang yang ingin dipuji sama manusia, ahabballahu ta'ala, meninggalkan di pujian dari manusia, ahabbahullahu ta'ala, ahabba, maka senang kepada orang tersebut. Siapa? Allahu ta'ala, Allah ta'ala. Allah ta'ala akan senang sama dia. Kenapa? Li'annahu taraka riya'a wat tafakhur. Karena orang tersebut meninggalkan pamer, riya, dan berbangga-bangga. Ya. Pamer itu pengen dilihat, riya. Dan riya ini adalah syirkus shaghir, syirik yang kecil. Kenapa? Karena kita senantiasa dalam sholat ikrar kepada Allah. Ya, ketika kita baca iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya aku peruntukkan untuk Engkau ya Allah. Lah kok dia hidup berharap dilihat sama orang? Ini riya. Ya. Dia pencitraan kemana-mana. Nah, harusnya untuk Allah, tapi dia supaya mendapatkan pujian. Nah, kalau orang yang nggak mau dipuji, dia meninggalkan riya, ahabbahullahu ta'ala, maka Allah ta'ala cinta sama orang tersebut. Wa man taraka dzunuba, dan barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa, ya, perilaku yang melahirkan dosa, ahabbahul malaikah, maka para malaikat akan senang sama dia. Li'annahu, karena orang tersebut, ya, karena perilaku tersebut, la yatibul kitabah alladzina yaktubuna sayyi'at, karena malaikat tidak perlu menulis keburukan-keburukan orang tersebut. Tapi kalau orang tersebut sedikit-sedikit melakukan kejelekan, malaikat itu nulis. Ya, dengan kata lain bukan malaikat capek, boten. Ya, ini ya istilah saja, gak ngakeh-ngakehi penggawean. Karena orang tersebut meninggalkan kejelekan, dan kejelekan ini kalau dia sama malaikat juga gak seneng. Wa man hasama tama'a 'anil muslimin, dan barang siapa yang memutus tamak dari orang muslim, dari orang Islam, maksudnya adalah qata'ahu anhum, yaitu memutus, ya, ketamakan dari orang-orang muslim, ahabbahul muslimun, maka orang-orang Islam akan senang sama dia. Li'annahu la yakdirul qulubahum, karena hati mereka tidak dikotori dengan perilaku tersebut. Nah, ini kadang Pak, kita niku tamak berharap, ya, tamak niku berharap kepada orang. Nanti kita ketemu sama orang kaya, berharap, ya, nanti saya dikasih ini. Ya. Pas musim kampanye berharap untuk sembako, tak untuk apa gitu kan. Berharap. Dia tamak terhadap muslim, terhadap manusia lah secara umum. Nah, begitu gak dikasih, kita gak kebagian, apa yang terjadi? Medit orang itu. Lu kita nuduh orang itu bakhil, nuduh orang itu medit, padahal sebenarnya bukan orang tersebut yang masalah. Yang masalah adalah kita, karena kita tamak. Nah, ini jadi untuk hati kita juga, gitu. Jangan gampang nuduh orang medit. Jangan-jangan karena kita yang berharap. Punya teman baik, nah temennya ini kok berbagi sama orang lain, kok dia gak dibagi? Loh, dia bagi-bagi sedekah sama orang lain kan bagus, tapi dia kok saya gak dikasih? Oh, berarti dia tamak. Dia berharap kepada orang tersebut. Nah, makanya
sifat macam ini dijauhi. Siapa yang memutus ketamaan dia terhadap orang muslim, maka orang muslim akan senang sama dia. Jadi nggak usah berharap-harap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu, maqalah yang kelima. An Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali, semoga Allah meridhai beliau, wa karrama wajhahu, semoga wajah beliau juga dimuliakan. Nah, jadi kalimat karramallahu wajhah ini ada beberapa versi. Ya, konon katanya Sayyidina Ali ini tidak pernah menghadapkan wajahnya menghadap auratnya. Nah, maka digelari karramallahu wajhah. Dan ini khusus untuk Sayyidina Ali. Inna min na'imid dunya, sesungguhnya dari kenikmatan dunia, yakfika, yang mencukupi kamu adalah al-Islam, Islam. Nikmatan, sebagai sebuah kenikmatan. Kita nih beragama Islam ini adalah sesuatu yang nikmat luar biasa. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina al-Islam. Puji syukur kepada Engkau ya Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa agama Islam. Nah, kenapa ini penting? Ya, dulu saya pernah ceritakan di India nih, ada perayaan hari lahir dewa mereka, kemudian mereka memandikan tubuhnya dengan tai sapi, dengan air kencing. Pernah lihat yang gitu ya? Di videonya banyak kan? Ya itu sebagai ritual, pakai air kencing sapi, tai sapi dan sebagainya. Dan saya langsung mengutus alhamdulillahilladzi an'ama alaina dinal Islam. Ya Allah, saya bersyukur saya ini Islam gitu. Saya bukan orang yang beragama lain. Saya gak sampai semacam mereka itu. Jadi kita bersyukur. Nah, nikmat yang paling luar biasa itu adalah Islam. Nah, mungkin kalau ada orang yang kok tidak merasakan nikmatnya Islam, ya karena dia belum merasakan manisnya Islam. Manisnya iman dia tidak merasakan. Coba kalau kita lihat para sahabat Nabi, begitu mereka masuk Islam, mereka apapun yang terjadi sama mereka, ya dia tidak mau meninggalkan keimanan mereka, karena mereka merasakan kenikmatan Islam, kenikmatan iman. Ya, dalam kitab Subulul Huda war Rasyad fi Sabilil Khairil Ibad, kalanya Syekh Muhammad Abdu, itu diceritakan, ini kitab sirah ya. Dulu jumlah umat Islam itu baru 39 atau 40 orang. Dakwah Islam masih sembunyi-sembunyi. Waktu itu markas dakwah Islam itu di rumahnya sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, jumlah umat Islam masih sedikit nih, 39, wakilan 40 orang. Konon juga ada 40 orang. Ini masih Islam baru semua nih. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini merasakan lezatnya iman ini, kemudian beliau lobby kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayo kita dakwah terang-terangan. Kita dakwah terang-terangan. Apa kata Rasulullah? Nahnu qalil. Kita ini masih sedikit, jangan dulu. Ya sudah, beberapa hari kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq sowan lagi, ayo ya Rasulullah, kita dakwah terang-terangan saja. Ya sudah, akhirnya disetujui. Singkat cerita, Rasulullah dan para sahabat ini di samping Ka'bah, Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah, ceramah, pidato ya. Awwalu man khataba indan Nabi. Ya, padahal Nabi sedang duduk, ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi? Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu menjelaskan tentang Islam, tentang iman. Apa yang terjadi? Orang-orang kafir Quraisy memukul ya Abu Bakar
As-Siddiq. Dan datang seorang kafir namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini bau benci sama Kanjeng Nabi dan para sahabat. Kesempatan ya, selama ini kita mendengar bahwa Nabi Muhammad membawa agama baru. Lah kok terang-terangan? Akhirnya dipukuli rame-rame. Utbah bin Rabi'ah itu sampai di kitab Subulul Huda wa Rasad fi Sabilil Khairil Ibad, di kitab tersebut dijelaskan apa? Utbah bin Rabi'ah ini ngambil alas kakinya, dipukulkan berkali-kali ke wajahnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pingsan, perutnya itu diinjak-injak sama Utbah bin Rabi'ah. Pingsan. Untung lewat kabilahnya atau keluarganya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dari Bani Tayyim. Nah, dilihat, oh ini kalau kayak gini nih bisa mati. Ya namanya keluarganya begitu kan marah. Akhirnya keluarganya bilang apa? Kalau seumpama Abu Bakar As-Siddiq mati gara-gara ini, kamu Utbah bin Rabi'ah saya bunuh juga kamu nanti. Nah, singkat cerita kemudian Abu Bakar As-Siddiq dibawa ke keluarganya keliling. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pingsan nih, beliau siuman bangun, dengan lirih beliau mengatakan, ma fa'alan Nabi. Apa yang terjadi sama Nabi? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Itu keluarganya marah, Pak. Kenapa? Oh, kamu gara-gara si Muhammad itu kamu kayak gini, kok kamu sekarang dalam kondisi lemah, begitu bangun yang dipikirkan adalah Nabi Muhammad. Nah, Abu Bakar Siddiq gini tuh gara-gara apa? Karena cinta kepada Rasulullah. Bubar semua itu, tinggal ibunya namanya Ummul Khair, ibunya Abu Bakar Siddiq. Tanya lagi, ibuku bagaimana kabarnya Kanjeng Nabi? Lu saya nggak tahu nak, saya nggak tahu nabimu itu. Kalau gitu Bu, saya minta tolong, saya request, punya permintaan. Ibu datang ke Fatimah binti Khattab, adiknya Umar bin Khattab, atau disebut dengan Ummul Jamil. Tapi hati-hati, kalau Ummul Jamil ada dua, ada yang jelek, ada yang baik. Yang ini yang baik, Fatimah binti Khattab. Datang ke sana Bu, tanyakan kabarnya Rasulullah. Tapi Bu, nanti kalau tanya pasti dia bilang nggak tahu. Maka jelaskanlah tentang kondisiku. Nah, kenapa kok dia bilang pasti nggak tahu? Bilang nggak tahu karena waktu itu dakwah Islam masih sembunyi-sembunyi. Jadi kalau kita hubungkan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan gara-gara mendengar adiknya dan suaminya membaca Al-Quran surat Thaha. Nah, kemudian baca apa kamu? Surat Thaha itu ditonjokin itu. Penasaran, akhirnya dilihat kok ini wah biasa Al-Quran ini. Akhirnya beliau masuk Islam. Dan ini Fatimah binti Khattab ditanya sama ibunya Abu Bakar As-Siddiq, Ummul Khair, dia bilang nggak tahu. Kemudian Fatimah binti Khattab ini, saya mau lihat Abu Bakar As-Siddiq. Begitu dilihat Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan babak belur ya, ditonjokin orang banyak. Langsung Fatimah binti Khattab menangis. Maka dijelaskan bahwa wahai Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan selamat. Loh, Abu Bakar As-Siddiq ini sayang banget sama Rasulullah. Mendengar jawaban itu gak puas. Kalau begitu saya mau melihat langsung Rasulullah. Gak boleh, mau dia sakit. Malah bersumpah, wahai ibuku, demi Allah saya tidak makan, tidak minum kecuali saya melihat Rasulullah. Ini orang sayang loh. Dia cinta. Singkat cerita, dibawalah pelan-pelan ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, sahabat Nabi. Datang ke sana dalam kondisi lemah bersama ibunya. Ya, ketika kamu mengucapkan salam, assalamualaikum, keluar seorang sahabat, dilihat kanan kiri. Ya, karena waktu dakwah Islam masih sembunyi-sembunyi, takut dibuntuti orang-orang kafir Quraisy kan. Oh, ternyata Abu Bakar As-Siddiq, dipersilakan masuk. Nah niki, begitu dipersilakan masuk, di sebelah kanan ini ada beberapa sahabat Nabi. Di sebelah kiri ini berbaris beberapa sahabat Nabi. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq masuk, di depannya ada Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq masuk, melihat Rasulullah dalam keadaan sehat, Abu Bakar As-Siddiq menangis.
Rasulullah melihat Abu Bakar As-Siddiq babak belur kayak gitu, Rasulullah juga ikut menangis. Keduanya saling mendekati. Yang satu karena khawatir, Rasulullah melihat Abu Bakar As-Siddiq khawatir. Yang satu Abu Bakar As-Siddiq menangis karena dia tenang, karena kekasihnya dalam kondisi baik-baik. Akhirnya keduanya berpelukan, menangis keduanya. Nah, melihat Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah ini menangis, para sahabat yang ada di sana juga ikut-ikutan menangis. Nah, itulah jumlah umat Islam menangis bersama-sama ya hari itu. Ya. Nah, setelah itu Abu Bakar As-Siddiq bilang, "Ya Rasulullah, ini ibuku ini orang baik. Dia yang merawatku ketika orang lain sudah tidak menghiraukanku. Dan engkau adalah wa anta insanun mubarak. Engkau adalah manusia yang penuh berkah. Tolong doakan ibu saya agar ibu saya masuk Islam." Ya, doanya Nabi. Ya, Rasulullah kemudian mengangkat kedua tangannya. Rasulullah berdoa, namanya doanya Rasulullah, langsung seketika Ummul Khair, ibunya Abu Bakar As-Siddiq, langsung masuk Islam. Jumlah umat Islam nambah 1 orang. Ini ada dalam kitab Subul Huda war Rasad fi Sabili Khairil Ibad, karyanya Syekh Muhammad Abduh. Ini kalau orang NU biasanya karya Syekh Muhammad Abduh gak gelem maca iki biasanya. Ya, Syekh Muhammad Abduh. Karena agak modern. Nah, tapi kalau saya baca. Soalnya Kiai Ahmad Dahlan itu ke Indonesia. Dulu namanya Kiai Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah itu namanya Darwis, Pak, nama aslinya. Dia datang itu membawa kitab tafsir namanya Tafsir Al-Manar. Yang nulis 2 orang, Syekh Rashid Ridho dan Syekh Muhammad Abduh. Nah, ini agak-agak modern gitu loh. Nah, pergerakan Arab, nasionalisme Arab kayak gitulah. Orang NU biasanya gak baca. Kalau saya baca, karena ini kitab sirah. Makanya baca kitab juga ya hati-hati. Tafsir Al-Manar itu misalkan kalau antiku tafsir ya, kalau berbicara tentang jin, tentang sihir, gak percaya, ingkar namanya. Nah, ini contohnya. Nah, ini ya, jadi mereka para sahabat banyak, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Zaid bin Dasina disiksa sama Abu Sufyan, suruh murtad, enggak mau. Dibenci, Zaid bin Dasina, bagaimana sama posisimu saat ini diganti sama temanmu Muhammad itu? Zaid bin Dasina marah. Demi Allah, seandainya saya dan keluarga saya dalam kondisi senang-senang dan saya mendengar Rasulullah terkena duri, saya enggak terima dan keadaan itu. Apa kata sahabat Abu Sufyan? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Saya gak pernah melihat cinta model kayak gini. Seseorang mencintai orang lain seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Nabi Muhammad. Ini cinta apa ini? Nah, singkat cerita, sahabat Zaid bin Dasina akhirnya mati karena untuk menjaga keislamannya dia, ini kenikmatannya dia. Nah, ini. Nah, ya ini pentingnya, makanya kita harus ya piye carane cek betul-betul nikmat dengan keimanan ini. Gak apa-apa sampean bandingkan sama agama-agama lain. Kayak tadi saya niku. Itu menambah keimanan kita. Itu ada orang ya di negeri sana ritualnya memandikan tai sapi, dibuat mandi berbangga-bangga, air kencing dibuat wudu dan sebagainya. Lo kan harusnya sampai bersyukur tidak mempunyai keimanan yang semacam itu. Jadi alhamdulillah kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang Islam, yang Muslim, yang iman. Nah, iman itu apa? At-tasdiq bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu yakin di hati, lisan mengucapkan, dipraktekkan. Nah, ini namanya iman. Fa inna 'azama ni'amillahi lil 'abdi ikhrajuhu lahu minal 'adam ilal wujud wa ikhrajuhu min dhulumatil kufri ila nuril Islam. Katanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani, karena sungguh
di antara paling besarnya nikmat Allah kepada nikmat yang diberikan Allah kepada seorang hamba, pertama adalah mengeluarkan dia dari kondisi tidak ada menjadi ada. Kita ini kan tadinya gak ada, kemudian sekarang menjadi ada. Nanti kita gak ada lagi, kemudian diadakan lagi. Ya. Nah, sampai dalam surah Al-Baqarah disindir nih kan. Gimana tanya? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kok bisa kamu ingkar? Kok bisa kamu kafir? Kok bisa kamu tidak beriman kepada Allah? Dulu kamu gak ada, sekarang menjadi ada. Nah, siapa yang menciptakan kamu? Nah, ini adalah salah satu kenikmatan. Yang kedua, ya, kenikmatan ini adalah iman, mengeluarkan kita dari kezaliman, dari kekafiran, ya, kepada cahaya Islam. Ini kenikmatan yang luar biasa. Nah, orang-orang ateis coba berpikir, mereka tidak beriman. Mereka gak berpikir Tuhan itu gak ada. Tuhan itu gak ada bagi mereka. Dan mereka mengaku ilmiah, mereka berpikir sedemikian rupa membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Loh, Pak Santaji misalkan, Pak Santaji misalkan Pak, sampean tidur ya di kamar. Begitu bangun, tiba-tiba sampean ada di sebuah mobilnya sedang berjalan sendirian. Sampean kan pasti mikir, kok saya bisa di sini nih? Kan pasti gitu kan? Siapa yang membawa saya ke mobil ini? Kan pasti berpikir semacam itu. Nah, kalau orang ateis gak kayak gitu logikanya. Dia tidur di kamar, begitu bangun ada di mobil, mereka gak mau mikir, Ustaz. Gak ada yang mengirim saya, ya sudahlah, emang ini tiba-tiba saya di sini. Loh, kita di dunia ini loh, Pak. Di dunia ini pasti ada yang meletakkan kita di dunia. Mobil kita jalan itu pasti ada tujuannya. Kenapa kok saya ada di dunia ini? Mesti ada tujuannya. Nah, orang-orang ateis gak percaya sama Tuhan, ya sudah, gak percaya Tuhan kok. Jadi di dunia ini mereka ya sudah happy, mati ya sudah selesai. Kalau kita tidak, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita punya tujuan. Kita diciptakan di dunia ini, tadinya gak ada, kemudian menjadi ada, itu pasti punya tujuan, pasti ada yang meletakkan. Yang naruh kita di sini siapa? Allah. Tujuan kita apa? Untuk ibadah, jelas, clear, gak pusing. Nah, ini punya keimanan gini, ini adalah salah satu kenikmatan yang luar biasa. Makanya kita jaga iman yang ada dalam hati kita. Wa inna minasyughli yakfika at-ta'atu syughlan. Dan sungguh termasuk dari kesibukan yakfika yang mencukupi kamu itu adalah at-ta'at, sebagai ketaatan, sebagai kesibukan. Fa ta'atullah ta'ala a'zamul isghal. Taat kepada Allah itu adalah seagung-agungnya kesibukan. Nah, maka sebab itu dalam menjalani kehidupan ini kita ubah banyak hal di hati kita, bahwa yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk taat kepada Allah. Kita kerja, kan kalau dari pandangan manusia golek dunia, dia mencari harta supaya bisa ngasih makan, supaya dia bisa makan, supaya nyekolahkan anak. Nah, kita tinggal rubah niat, ya Allah, saya kerja ini supaya saya dapat uang, saya bisa makan, dengan makan tersebut aku bisa sholat sebagai bentuk ketaatan kepada Engkau. Aku bisa zakat sebagai bentuk ketaatan kepada Engkau. Yang tadinya remeh-remeh mubah, tapi karena ini adalah
kesibukan untuk taat kepada Allah ini nilainya luar biasa. Jadi enak. Nah, kita ngaji seperti ini. Dirubah ya Allah, saya ngaji ini dalam rangka supaya saya ngerti. Kalau saya ngerti, saya berilmu, ya, saya akan berusaha untuk taat. Nah, kita ubah tersebut. Dan yang semacam itu adalah agung-agungnya kesibukan. Ya. Tidur mengubah. Tapi kalau kita tidur, ya Allah, saya tidur ini ya Allah supaya badan saya kuat lagi, energi saya kembali lagi, supaya saya bangun seger. Kalau saya bangun seger, saya akan sholat ya Allah, saya akan menjalankan ketaatan kepadamu. Tidur yang semacam itu loh, itu sibuk itu. Tapi adalah a'dhamul isghal, seagung-agungnya kesibukan. Nah, jadi yang semacam ini ya kita latih supaya yang tidak kita supaya yang sering kita lakukan ini tidak sia-sia. Kayak tadi nih ya, kita ikrar sama Allah, hidupku matiku untuk Engkau ya Allah. Nah, caranya ya semacam itu. Wa inna minal ibrati ay al-'idhati, dan sungguh ya dari nasihat yakfika yang mencukupimu itu adalah al-maut, adalah kematian, ibaratan sebagai nasihat. Ya, kematian itu cukup sebagai nasihat buat kamu. Kamu mau bertingkah semacam apa di dunia ini, mau jagoan seperti ini, lihat orang mati. Dan itu adalah nasihat terbaik. Fa innal mauta akbarul mawa'idhi linnas, karena sungguh yang namanya maut, kematian itu adalah nasihat terbaik bagi manusia. Nasihat terbaik bagi manusia. Nah, jadi kita sering ziarah, kita lihat ini rumah masa depan kita. Ya. Kita ngumpulkan uang untuk merenovasi rumah, untuk bangun rumah, ziarah kubur. Nanti rumah masa depanmu adalah ini. Kita nyari harta untuk kehidupan dunia dan sebagainya, kita ziarah kubur. Kuburan itu, orang mati itu menasihati kita bahwa nanti yang kita cari itu tidak kita bawa, kayak gue dikubur. Ya, kita punya jabatan tinggi, orang segan sama kita, orang nurut sama kita. Kita mau apa, mau ini, mau apa, semuanya gak begitu lama ada. Ujung-ujungnya juga nanti akan mati. Jagoan kayak apa, ujung-ujungnya akan mati. Maka kematian itu adalah nasihat yang terbaik. Ya. Fazuruha, maka ziarah kuburlah. Ya, karena nasihat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu, maqalah yang ke-6, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, kam min mustadrijin, betapa banyak orang yang istidraj. Ai maksudnya adalah ma'khudun qalilan. Kam min mustadrijin berarti ai ma'khudin qalilan, yaitu diambil sedikit-sedikit. Apanya? Bin ni'mati, yaitu diambil sedikit-sedikit dengan kenikmatan, bi iksariha, dengan memperbanyak kenikmatan tersebut. Nah ini alaihi, di atas orang tersebut. Katanya sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, betapa banyak orang di dunia ini yang diistidroji dengan kenikmatan. Apa istidraj itu? Dia diberi nikmat, kaya, punya jabatan tinggi, pangkatnya naik, karirnya bagus.
padahal dia nggak sholat, dia tidak sedekah, dia tidak melaksanakan ibadah. Maka sebab itu kita jangan putus asa atau merasa down ketika melihat orang-orang kaya. Itu kok ahli maksiat tapi kok kaya, dia nggak pernah sholat tapi kok kaya. Itu istidraj. Apa istidraj itu? Dijarno karo Allah Ta'ala, titenono kok. Nah, kayak gitu loh. Ya sudah wes, kamu tak kasih kesehatan, tak kasih nikmat yang luar biasa banyak, kamu kaya dan sebagainya. Nanti lihat smackdown karo malaikat, disiksa betul. Nah, itu namanya istidraj. Nah, jadi kita pertama kalau ngelihat orang-orang semacam itu, ya jangan down. Kan banyak itu. Buat apa sholat? Sing gak sholat itu ya sugih. Lo yang sugih gak sholat itu lo jenenge istidraj. Dia maksiat itu istidraj. Nah, jadi hati-hati. Pun ini juga nasihat atau pecutan bagi kita. Nah, kalau kita misalkan maksiat tapi kok hidupnya enak, jangan-jangan ini istidraj ini. Hati-hati. Nah, katanya sahabat Ibnu Mas'ud, betapa banyak orang yang diistidraji dengan kenikmatan. Maka hati-hati. Wa kam min maftunin, betapa banyak orang yang diuji, ay mumtahinin bil balai, maksudnya adalah diuji dengan ujian, dengan bala, bithanai, yaitu diuji dengan pujian, ay bikasrati thana'in nas, yaitu dengan banyaknya pujian dari manusia. Betapa banyak ujian yang terjadi, dan ujiannya itu adalah bentuknya pujian dari orang. Hati-hati kalau dipuji itu, hati-hati. Ya. Ayo kita sowan wong iku sugih bukan main. Atau kita ketemu sama orang, ya awakmu kok saiki luar biasa ya, tambah makmur. Ini kan pujian. Loh, hati-hati niku ujian. Yang katanya sahabat Ibnu Mas'ud, betapa banyak orang yang diuji dengan pujian. Jadi kalau dipuji, sampai dipuji, ingat-ingat itu adalah ujian. Kamu itu sedang diuji. Ada orang sama lagu model, oh iya aku kok gitu. Tapi bagaimana kalau kita dipuji sama orang? Yang diajarkan guru-guru saya itu diam. Ya. Dipuji sama orang itu diam. Maksudnya enggak usah menunjukkan ojo ngono lah, ojo ngono. Enggak usah kayak gitu, malah dikira sombong itu. Ya. Diam saja. Itu yang saya lihat dari haliyahnya guru-guru saya semacam itu. Kalau guru saya didatangi kiai lain, kemudian beliau dipuji, diam saja. Nah, diingat, karena ini lagi ujian kok sampai malah bangga. Wa kan min maghrurin, dan betapa banyak orang yang terpleset atau terlupakan, terlenakan. Ai mutmainin qalbuhu fid dunya, maksudnya adalah dia tenang, hatinya tenang di dunia ini. Wa ghafil anil akhirah, dan dia lupa dari akhirat. Betapa banyak orang yang terlena di dunia ini, dia adem ayem tenang, semuanya tenang, semuanya teratasi. Dia tenang sampai lupa terhadap akhirat. Betapa banyak orang yang semacam itu. Gara-gara apa? Bisitri, dengan karena hijab ditutup sama Allah Ta'ala. Ay bisadrillahi uyubahu, yaitu ditutup oleh Allah aib
aibnya. Kita ini jelek sih Pak. Kita ini banyak melakukan kesalahan. Saya ini dipandang sampean mungkin bagus karena sampean nggak tahu aib saya. Allah menutup aib-aib tersebut. Nah, karena Allah menutup aib-aib tersebut, maka kita banyak yang terlena, kita lupa. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Ya, kita dipandang sama orang baik, itu bukan karena kita baik. Karena orang tersebut tidak tahu aib kita. Nah, maka nolak disini karo bojone, semeneng wae. Karena yang tahu aib kita itu yang orang pertama itu ya orang terdekat kita. Ya, siapa? Ya istri kita itu. Nah, makanya diomeli kok kadang niki kita diingatkan ini. Nah, ternyata gopar iki koyo ngene aibe. Kan gitu kan. Nah, makanya dulu yang saya pernah ingatkan nih nggih. Ada orang nasi ojo jangan terlalu dekat sama anaknya kiai. Jangan terlalu dekat sama Gus. Kenapa? Nanti kalau kamu terlalu dekat sama anaknya kiai, kamu tahu aib-aibnya dia. Kalau kamu tahu aib-aibnya dia, nanti kamu gak hormat sama dia. Padahal itu anak gurumu. Terjadi Gus Kausar kemarin nih. Gus Kausar Gus gede. Anaknya kiai besar, alim. Punya penderek, santri, murid, kemana-mana ikut. Gus Kausar apa-apa nyantai dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ternyata santrinya sudah menipu miliaran orang mengatasnamakan Gus Kausar. Diusir kan akhirnya kan. Dia menghubungi bupati. Saya ini Gus Kausar lagi ada masalah di bandara. Ini kurang 5 juta. Kirim 5 juta. Atasnamakan Gus lho kan sampe mangkane jarene kok iki santriku kok HP ini HP sing iPhone sing 20 juta lebih duit telepon ternyata kerjaannya kayak gitu itu. Nah, dia ngerti haliahnya Gus wis enakan rokokan bareng, mangan bareng, jagongan bareng. Alah biasa koncoku ya, enggak hormat. Padahal Gus sing alim. Ya, nipu orang atasnamakan Gusnya. Hanil. Nah, jadi sekali lagi kita ini terlena karena aib kita tertutupi. Ditutupi. Nah, kau coba kalau dibuka, elek. Mas Tris ini pasti ada hal-hal yang dia takut kalau orang banyak tahu, mesti ono. Tapi Allah menutup aib tersebut. Ya. Nah, makanya kita doa sama Allah, ya Allah, Engkau alim, Engkau mengetahui terhadap uyubana, terhadap aib-aib kami, maka tutuplah ya Allah. Minta ditutup. Nah, jadi ada orang yang merasa tenang karena aibnya tertutup. Begitu dibuka coba, malunya bukan main. Pejabat-pejabat nih, mau dia selenggak-lenggok di media sosial, kayak gimana? Begitu ketahuan nyolong, koruptor, di KPK langsung tutup aja. Ya malu. Tapi ada juga yang nggak tahu malu, ketahuan korupsi di penjara, begitu lepas nyalon mana? Nah itu orang yang nggak tahu malu. Ya orang sing model koyo ngene. Ya itu terlena karena aibnya tertutupi. Nauzubillahi min dzalik. Nah makanya ya kita sama orang-orang terdekat kita itu alarm ya. Anak saya nih loh, Muhammad ini loh, main handphone, main game sambil dicas. Kan kalau nasihati nggak boleh main handphone itu sambil dicas. Lah kok tadi ya, HP lobet, saya sedang WhatsApp penting, sambil saya cas, ngomong. Lu katanya nggak boleh ya, ngomong apa itu? Aib kita
dibuka. Mau beralasan kayak gimana lu, ini abi penting kerja dan sebagainya. Lu anak kecil gak tahu dunia itu. Akhirnya apa? Anak kecil ini adalah alarm bagi kita. Masters lu gak wani ngono aku. Karena gak terlalu dekat. Anakku dekat sama saya, wani ngono. Berani ya gitu kan. Katanya gak boleh main HP sambil dicas. Ini abi main. Ya, tapi jenenge orang tua ono alasan nggih. Ya anaknya nggak boleh main sering-sering handphone. Begitu lihat bapaknya main handphone, kok abi main handphone terus? Terus alasan. Kalau HP buat kamu itu buat main game, kalau HP buat abi itu kerja. Yo ono alasan. Nah, ini kerja ini. Nah, jadi ya itu karena aib kita ditutupi. Coba kalau dibuka itu baru anak nih. Nah, makanya kalau orang terdekat kita ngomel mengingatkan kita ya wis di rumah nah, memang betul itu aib kita. Gitu. Nah, orang banyak yang hatinya tenang hidup di dunia ini, dia lupa dengan akhirat karena dia terlena. Kenapa? Karena ditutup sama Allah perihal aib-aibnya. Begitu dibuka malunya bukan main. Wallahu a'lam bissawab. Ya Syekh Masmukul Karim. Ismi Muhammad Javed. Muhammad Javed min Pakistan. Mata jita fi Indonesia? Usbu'ani. Mata satarji ila Pakistan? Safar ila NTT. Safarta atau satasfar? Masya Allah. Barakallahu. Bukra akhir yom ini. Nah. Bukra insyaallah. Barakallahu. Subhanallah.